Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mau lagi sama gua Aris Rahman, biasa dipanggil Julio, dalam otak obrolan tentang sebuah produk. Oke, di obrolan kali ini gue akan membahas satu buah device terbaru dari Vaporesso, yaitu Vaporesso Gen PT60. Oke, kita lihat tampak dekat dari si Vaporesso Gen PT60. Oke, kita ke bawah. Nah, oke, ini dia tampak dekatnya dari Vaporesso Gen PT60. Oke, kita langsung buka segelnya. Vaporesso Gen PT60, bagian depan di sini Vaporesso Gen PT60, ini gambar device-nya. Bagian samping ada notice, terus ada scan barcode. Bagian sini ada SS leak resistant teknologi, top airflow and filling, flavor boosting teknologi, full compatible GTX coil. Nah, bagian belakang ada Vaporesso Gen PT60, spesifikasi dimensi 112 x 35 x 28 mm, kapasitas tanknya 4,5 mili, coil GTX 0,2 ohm mesh coil, ini yang disarankan 45 sampai 60 watt. Nah, di GTX 0,4 ohm mesh coil yang disarankan 26 sampai 32 watt. Ini watt yang disarankan untuk masing-masing GTX coil meshnya. Baterai kapasitas 2500 mAh, output power 5 sampai 60 watt, charging current DC 5 volt per 2 ampere, type C. Oh, di sini udah type C berarti ya. Terus display layarnya 0,91 in OLED screen. Nah, ini yang kita dapat isinya dalam kemasan ini, dalam packaging ini, satu Gen PT60 baterai, satu X-Tank pot 4,5 mili, satu GTX 0,2 mesh coil inbox, satu XGTX 0,4 mesh coil inbox, berarti di dalam udah ada dua, 0,2 sama 0,4. Terus satu USB Type C cable, satu user manual, satu warranty card. Di sini ada manufaktur Shenzhen. Terus ini di sini gua dapat warna Alpine Green 4,5 mili Gen PT60 kit. Oke, ini yang 60 kit. Oke, kita lihat langsung device-nya. Jeng. Nah, ini device-nya. Tampak dekat device-nya. Desainnya kece banget ini. Unik. Ini tanknya. Oh, berarti coilnya ada di dalam ya. Oke, coba kita lihat apa aja yang didapat. Ini ada user manual, warranty card, terus USB Type C. Ini coil yang kecil, ini yang gedenya udah kosong. USB Type C. Oh ini. Ini berarti baterai tanam ya. Gak kira ini tadi bisa dibuka menggunakan single baterai. Ternyata baterai tanam dengan kapasitas 2500 mAh. Ini user manualnya, sama ini sama ya, 5 kali. Sistem off, ini masih off. Oke, kita pencet 5 kali, 1 2 3 4 5. Nah, muncul Vaporesso 5,5. Oh, kekunci. Nah, oke, ini kita lihat limitnya sampai limit 5 watt, maksimalnya di. Nah, ini ada tulisan max power 60 watt. Oke, kita coba tombol firing dengan plus. Oh, firing plus ini untuk ngebalik layar. Jadi posisinya kan gini. Nah, sekarang kita rubah jadi posisinya gini. Nah, balik terus firing sama min. Untuk reset path, firing sama min, plus sama min,
Oh ini udah menunya. Ini VW, kelihatan nggak? Nah, ini exit, exit, default, smart VW, VV, VW. Oke, untuk VW ini untuk mengatur watt, VV ini untuk mengatur voltase, SW untuk sistem smart voltase watt, jadi menyesuaikan dengan kondisi koilnya, menyesuaikan otomatis. Ini kita exit, tekan firing, terus untuk mengunci, oh 3 kali mengunci, ini udah nggak bisa naik turun dia. Untuk membukanya 3 kali juga. Oh ini salah, tadi 5 kali, 1 2 3 4 5. Kondisi masih kunci, 1 2 3. Nah, gemboknya kebuka. Oke, gua akan coba. Oh ini tanknya kapasitasnya tadi 4,5 mili dengan airflow. Airflownya mana ya? Oh ini. Nih, airflownya di slide. Jadi sistem airflownya di sini bentuknya slot. Dia garis ada 2, sama kanan kiri. Untuk refill, oh jadi nyatu ya. Untuk refill sama airflow nyatu dia, satu cincin ini putar. Oke, gua akan coba. Kita lihat. Kita lihat dulu ya koilnya. Akan coba pakai yang 0,2. Oke, ini GTX coil 0,2 mesh coil. Resistensi watt yang dianjurkan 45 sampai 60 watt. Wah, gampang juga ternyata, tinggal plug ya. Oke, kita coba cek. Nah, tinggal plug. Kelihatan nggak? 0,29. Oke, gua akan coba langsung isi liquidnya. Terus kita bahas si device Vaporesso Gen PT60 dari Vaporesso. Oke, sambil gua nunggu, kita naik ke atas sekalian gua ngisi liquidnya. Oke, kita naik. Oke, sekarang gua akan isi si liquidnya. Sini gua pakai kopi jinak dari Noir dan Koko Sarang. Tempat refill ada di bagian samping ya. Kita putar airflow-nya. Kita akan coba nanti yang full airflow dulu. Oke, sambil nunggu si kapasnya basah. Di sini gua handly banget ini. Terus untuk bagian bodinya seperti ada kayak gerigi-geriginya. Nah, di sini ada logo Vaporesso-nya. Terus untuk bagian LCD atau layarnya ada di sini. Jadi kalau ini gue terbiasa sih pakai jempol ya. Mau tangan kanan, tangan kiri biasanya tetap pakai jempol. Pegangnya jadi nyaman. Nah, kalau posisi layar kebalik ini kita bisa rubah. Misalnya si angkanya ngadepnya ke atas. Itu karena terbiasa pakai tangan kanan. Nah, kalau gue pakai tangan kiri, jadi layar akan gue ganti ke bawah, jadi enak. Terus untuk si tanknya di sini juga sama, ada logo Vaporesso-nya di bagian atas sini. Gue tadi lupa ngasih lihat. Oke, gue sambil nunggu si kapasnya basah semua sama liquid, gue skip dulu ya. Nanti kita lanjut kalau udah sekitar 5 menit. Oke, sudah sekitar 5 menit. Si kapasnya udah pasti basah semua. Di sini gue pakai yang 0,2 mesh coil. Tadi waktu di bawah gue pasang pertama kali ya 0,29 waktu kosongan tanpa ada liquid. Nah, sekarang jadi 0,18. Ini masih 52,5. Gua akan coba dari yang paling bawah, yaitu rekomendasinya tadi 45 watt sampai 60 watt. Gua akan coba di 45 watt. Nah, gua di sini demennya untuk naik turun wattnya di sini naiknya per 0,5. Jadi misal 45,0 terus naikin lagi 45,5. Biasanya kan ada angka per 1,1 ibaratnya kan. Di sini gue akan coba pakai 45 watt dulu dengan airflow full terbuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Gua akan coba tutup setengah, masih tetap 45 watt. Airflow gue tutup setengah. Gua coba naik ke 50 watt ya. Airflow masih setengah, nanti gua akan coba ke buka full. Gua akan coba buka full dengan watt tetap 50 watt. Sekarang gua akan coba ke 55 watt. Airflow gua buka full 55 watt. Gua coba setengah airflow, akan cari cocoknya di mana. Sekarang 60 watt di maksimal power, 60 watt, airflow setengah, 60 watt. Gua akan coba buka full airflow tetap di 60 watt. Nah, dari 45 watt sampai ke 60 gua cocok di 55 watt. Karena semakin naik watt itu gua ngerasa si liquidnya semakin manis, jadi makin naik, dan 55 watt gua cocok di setengah airflow. Oke, gua akan ngebahas flavor dari si Vaporesso Gen PT60 kit ini. Di sini gua pakai coil 0,2 mesh coil dengan watt yang gua cocok di 55 watt. Di sini gua ngerasa dari si kopi jinak caramel cappuccino. Di sini karakter kopi cappuccino-nya gue berasa banget. Untuk tingkat karamelnya di sini gue ngerasa sedikit agak turun, beda dengan di atomizer. Nah, tingkat pahit-pahitnya si karamel itu kurang muncul gue ngerasain. Terus untuk tingkat manis di sini gue ngerasa ke waktu di 45 watt semakin ke atas ke 60 watt gue ngerasa tingkat manis naik. Tapi gue cocok di 55 watt karena nggak begitu manis. Tingkat manis juga gua ngerasa agak sedikit beda dari atomizer yang pernah gua review sebelumnya. Nah, di sini gua ngerasa agak sedikit turun beda dari atomizer. Nah, di 55 watt di sini gua ngerasa tingkat manis ada di bawah medium. Untuk penyampaian flavor juga gua ngerasa sangat jelas. Tapi meski dibilang karamelnya munculnya nggak setebal waktu di atomizer, tapi di sini gua bilang muncul sedikit itu, tapi bagi gua cukup oke karena flavor dari si kopi jinak ini muncul di 0,2 GTX coil. Oke, first impression yang pertama kali gua pakai Vaporesso Gen PT60 ini, gua ngerasa ini device kecil banget, bisa dibilang single baterai lah. Meskipun ini baterai tanam, gua bisa dibilang mirip single baterai tapi lebih ramping dan lebih pendek. Kalau biasanya kan agak panjangan sedikit. Nah, ini untuk bobotnya juga dipegang ringan banget. Terus untuk penyampaian flavor gua ngerasa oke banget di sini, dan gua demennya di sini dari body dan warna itu masuk banget, sesuai banget. Terus ke bagian tanknya juga sesuai, gua cocok. Kalian harus coba ya. Nah, waktu tadi gua coba waktu cari watt yang cocok, di sini kan gue selalu chain path. Di sini gue ngerasa nggak seperti kapas gosong ya, karena
Di sini gua pakai liquid rasio 60:40. Jadi waktu gua chain valve kan nggak gua kasih jeda, terus gua puff terus, walaupun nggak sering banget itu semacam kayak tadi lah. Tapi di sini gua ngerasa penyerapan si kapasnya juga cukup oke banget, karena gua ngerasa bukan kayak kapas kering, si kapas telat menyerap si liquidnya. Oke, sekarang gua akan bahas pros dan cons dari si Gen PT60 kit ini biar nggak kelamaan. Oke, gua akan mulai dari bagian prosnya terlebih dahulu. Oke, untuk pros yang pertama, di sini desainnya sangat handy banget dan juga ringan, digenggam nggak licin karena bentuk bodinya seperti semacam ada gerigi, tapi bukan bintik-bintik ya, dia bentuknya ngegaris tapi kayak semacam teksturnya bukan tekstur rata flat, dia seperti kayak agak gelombang, ibaratnya kayak asbes, dia naik turun tapi ini agak rapat. Terus untuk pros yang berikutnya, di sini kapasitas baterai 2500 mAh bagi gua cukup besar untuk device dengan maksimal power 60 watt. Bilang cukup besar ya, pasti bakalan tahan lama. Terus untuk kapasitas tanknya di sini juga cukup besar, 4,5 ml. Buat kalian yang mungkin yang sering nongkrong terus ngirit-ngirit liquid, cocok kalian bawa ini, minta liquid ke teman kalian, isi full tank. Oke, untuk pros yang berikutnya di sini, untuk fiturnya di sini juga sangat komplit. Ada VV, VV, SW, default dan exit. Terus ada balik ke layar, seperti yang gue bilang tadi, posisi angkanya kebalik atau kita posisi ngadepnya kemana itu kita bisa sesuaikan. Terus untuk reset puff juga tersedia dan pastinya lock ada juga. Dan untuk koilnya di sini menggunakan GTX coil yang itu gampang dicari di web store mana aja. Terus untuk pros berikutnya di sini menggunakan USB Type-C yang gampang dan juga pasti pengisiannya sangat cepat. Terus untuk airflow di sini kita bisa atur sesuai keinginan kita, mau full terbuka semua, setengah atau sangat sempit sekali. Itu kita bisa atur, tinggal kita putar bagian atas di sini. Nah, untuk bagian refill juga gampang banget. Ini lubangnya sangat besar. Nah, kalian yang menggunakan botol kaca dengan pipet itu pasti bakalan bisa masuk, jadi nggak bakalan takut tumpah kemana-mana. Terus untuk pros berikutnya, flavor yang dihasilkan di sini gua ngerasa cukup sempurna, meskipun nggak sesempurna di Atomizer RDA, tapi bagi gua ini cukup sempurna flavor yang dihasilkan dengan tingkat manis yang cukup aman. Dan untuk pros berikutnya di sini dari magnetic, si tanknya di sini sangat kuat banget. Oke, itu pros yang bisa gue sampaikan. Nah, sekarang untuk consnya di sini ada sedikit yang ingin gue sampaikan dari si Gen PT60 dari Vaporesso ini. Oke, untuk cons yang pertama di sini menggunakan baterai tanam. Waktu awal gue kira ini menggunakan baterai eksternal dengan single baterai, tapi ternyata ini baterai internal 2500 mAh. Nah, yang dikhawatirkan kalau misal baterai internal seperti ini, kalau misal kita bepergian jauh, kita lupa nggak bawa casan atau baterai tinggal sedikit, itu yang agak repot. Lebih enak ke baterai eksternal, tapi alangkah baiknya sebelum kita bepergian atau pergi kemana, kita cek dulu kondisi baterai device kesayangan kita isi full semua. Terus untuk cons yang berikutnya, di sini drip tipnya nggak bisa diganti, ini paten gabung sama tanknya. Jadi apa adanya drip tip ya seperti ini. Terus untuk cons yang berikutnya, di sini tampilan layar tidak bisa diganti seperti seri sebelumnya ya. Kalau misal diganti kan biasanya dari VW ke VV itu biasanya ganti warna layar. Nah, seandainya bisa ganti warna layar, sesuaikan dengan warna device, pasti bakalan lebih keren. Terus untuk cons yang berikutnya, di sini gue lebih suka tempat refillnya. Di sini gue lebih suka ada di bagian atas, jadi nggak takut sobek karena kita selalu sering putar-putar airflow. Itu doang yang gue lebih demen di bagian atas. Oke, buat kalian yang penasaran dengan Vaporesso Gen PT60 dari Vaporesso ini, kalian bisa cek Instagramnya Vaporesso atau Vaporesso Indonesia. Kalian bisa cek di situ. Ini udah ready di mana aja, kalian bisa cek dan kalian wajib cobain.
Oke, cukup sekian obrolan kali ini tentang si Vaporesso Gen PT60 dari Vaporesso. Di sini gue menyampaikan apa yang gue rasakan dengan settingan yang gue pergunakan sekarang, dan mungkin akan sedikit berbeda dengan apa yang akan kalian rasakan dengan settingan kalian sendiri. Perlu diingat, reviewer sejati adalah diri kalian sendiri, dan jadikan video review ini hanya sebagai bahan acuan untuk kalian. Dan untuk pihak yang bersangkutan, gue mohon maaf jika dalam penyampaian di video ini ada yang keliru atau kurang jelas. Gue Aris Rahman, Julio dari Otak Vape Channel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye.